suara dari jalur pendakian. Malam itu, 4 sahabat, Rian, Sinta, Damar, dan Tio, berangkat mendaki Gunung Arga Lembah. Gunung itu jarang didaki karena dikenal angker. Warga sekitar bilang, kalau dengar suara orang manggil nama, jangan dijawab. Awalnya mereka anggap cuma mitos. Tapi baru 1 jam berjalan, Rian tiba-tiba berhenti. Kalian denger gak? Ada yang manggil nama gue barusan. Hening. Angin berdesir pelan. Tapi suara itu terdengar lagi. Riaan, tunggu aku. Padahal cuma mereka berempat di jalur itu. Mereka mendirikan tenda di pos 3. Saat malam tiba, kabut turun tebal sekali. Sinta mendengar langkah-langkah di luar tenda, tapi waktu dilihat, tak ada siapa-siapa. Mungkin pendaki lain, pikirnya. Namun jejak kaki di tanah cuma setengah, seperti kaki seseorang yang hilang sebelah. Dan saat mereka tidur, seseorang menyusup ke dalam tenda tapi tak satupun sadar, kecuali Damar yang mengintip dari matanya yang setengah terbuka. Pagi harinya mereka bertemu seorang pendaki sendirian. Bajunya lusuh, wajahnya tertutup kupluk. Naik sama siapa, Bang? Tanya Tio. Pendaki itu hanya menunjuk ke arah belakang mereka. Tapi waktu mereka nengok, gak ada siapa-siapa. Saat mereka kembali menoleh, pendaki itu sudah hilang. Di tanah, cuma ada jejak sepatu, tapi mengarah ke bawah jurang. Mereka akhirnya sampai di puncak sore hari. Ada satu batu besar dengan tumpukan bunga kering dan dupa mati. Di batu itu tertulis samar. Di sini beristirahat para pendaki yang tak pernah turun. Rian mencoba bercanda, wah, serem banget tulisan beginian. Tapi saat malam tiba, mereka mendengar tawa pelan dari arah batu itu. Dan satu persatu dari mereka melihat sosok putih berdiri di antara kabut, menghadap tenda mereka. Pagi-pagi mereka langsung turun karena panik. Tapi jalur yang mereka lalui terasa aneh. Pohon-pohonnya sama, bebatuannya sama, seperti mereka berjalan memutar. GPS mati. Kompas berputar terus. Sinta mulai menangis. Kita udah lewat pohon ini 3 kali, aku yakin. Sampai akhirnya mereka sadar, mereka bukan turun, tapi dituntun berputar oleh sesuatu. Hanya 3 orang yang sampai ke bawah. Rian hilang di tengah kabut. Tim SAR dikerahkan, tapi gak pernah nemuin jasadnya. Seminggu kemudian, penjaga basecamp melihat seseorang berdiri di jalur malam hari. Pakai jaket merah, jaket yang sama dengan Rian, dan berdiri diam, menatap ke arah puncak. Setahun setelah kejadian itu, Damar, Sinta, dan Tio memutuskan untuk kembali ke Gunung Arga Lembah. Tujuannya cuma satu, mencari Rian. Banyak yang melarang, termasuk warga desa di kaki gunung. Kalau teman kalian udah dipanggil gunung, jangan dicari. Dia udah jadi bagian dari sana. Tapi rasa bersalah Damar gak bisa hilang. Dia masih ingat malam waktu Rian hilang, dan sosok putih di kabut yang menatap mereka semua. Saat malam pertama di jalur, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tio bilang, kayaknya ada yang jalan di belakang kita. Sinta menoleh pelan. Benar. Ada bayangan seseorang berjalan beberapa meter di belakang mereka. Tapi waktu disorot senter kosong. Dan suara langkah itu tetap terdengar, makin dekat makin cepat, sampai berhenti tepat di belakang Sinta. Mereka sampai di pos 3, tempat terakhir kali Rian terlihat. Tanah di sana masih lembab, seolah baru digali. Damar nekat menggali sedikit pakai tangan kosong. Dan di dalam tanah, dia nemu sesuatu. Jaket merah, jaket Rian. Tapi yang bikin mereka kaget, jaket itu masih hangat, seperti baru dipakai seseorang. Tiba-tiba kabut turun lagi, lebih pekat. Dari tengah kabut terdengar suara lirih. Dam, kalian ninggalin aku. Sinta langsung histeris. Tio ngeluarin senter, nyorot ke arah suara itu, dan terlihat sosok Rian berdiri di antara kabut, matanya kosong, wajahnya pucat, dan tanah masih nempel di tubuhnya. Kalian janji mau balik? Suara itu berat, gemetar. Damar mundur pelan, tapi Rian jalan makin dekat. Sampai akhirnya, satu tangan kotor penuh tanah nyentuh bahu Damar. Dan tiba-tiba seluruh hutan bergema suara tawa lirih, bercampur tangisan. Lalu semuanya gelap. Kabut belum juga hilang. Damar tersadar di tengah hutan, tanpa Sinta dan Tio. Dia coba menyalakan senter,
tapi cahayanya cuma nyala setengah, cukup buat lihat sekeliling. Dan pohon-pohon di sekitarnya seperti bergerak pelan, berderit seperti bernafas. "Halo? Sinta? Tio?" Tak ada jawaban. Tapi dari kejauhan, ada suara langkah lalu bisikan. "Balik aja, Dam. Gunung ini gak mau kamu di sini." Suaranya mirip Sinta. Damar mengikuti suara itu. Namun setiap kali dia berjalan, suara itu berpindah arah. Sampai akhirnya dia sadar, suara itu bukan datang dari depan, tapi dari atas pohon. Dia menengadah pelan dan melihat sosok mirip Sinta, tergantung di ranting, tersenyum aneh dengan kepala miring 90 derajat. Di sisi lain, Tio berlari menuruni jalur, berharap bisa keluar dari hutan. Tapi jalur turun malah membawa dia ke puncak lagi. Di sana, kabut membentuk siluet-siluet orang, seperti puluhan pendaki berdiri diam, mengelilingi batu besar yang bertuliskan, "Beristirahatlah di sini." Salah satu sosok itu maju, mendekati Tio. "Itu Rian. Kamu udah balik, Tee?" Kamu bukan Rian." Rian tersenyum. Matanya mulai hitam seluruhnya. "Gunung ini gak suka ditinggalkan. Sekarang giliran kalian yang jaga." Tio teriak sekencang-kencangnya, tapi kabut menelan semua suara. Dan dari jauh, Damar melihatnya, saat sosok-sosok kabut mulai menarik Tio ke dalam tanah. Hujan tiba-tiba turun deras. Petir menyambar. Dan dari puncak Gunung Arga Lembah, terdengar lagi suara tawa lirih, suara yang pernah mereka dengar setahun lalu. Seminggu kemudian, pendaki lain menemukan tenda di puncak Arga Lembah. Di dalamnya cuma ada kamera kecil berisi rekaman terakhir. Rekaman itu berhenti di satu kalimat dari Damar. "Jangan pernah datang ke gunung ini waktu kabut turun. Karena mereka masih di sini." 3 minggu setelah hilangnya Damar, Sinta, dan Tio, tim pencari dibentuk. Terdiri dari 5 orang, Pak Surya, pemandu senior, Bayu, Andin, Raffi, dan Yoga. Mereka membawa alat lengkap, termasuk GPS dan kamera dokumentasi. Tapi anehnya, begitu masuk ke jalur pendakian Arga Lembah, semua alat komunikasi langsung rusak. GPS menunjukkan mereka berada di tengah laut. "Gunung ini gak pernah suka dicari," kata Pak Surya sambil menatap kabut yang menggantung di antara pepohonan. Malam pertama berjalan lancar, sampai mereka mendengar suara nyanyi perempuan dari dalam hutan. Andin sempat melihat bayangan seseorang di kejauhan, pakai jaket merah. Dia pikir itu salah satu pendaki yang hilang. Tapi waktu disorot kamera malam, sosok itu melayang. Di pos 4, mereka menemukan tumpukan batu kecil seperti kuburan. Setiap batu punya nama, ditulis pakai darah kering. Nama paling atas, Rian D. Bayu panik dan mau balik, tapi Pak Surya melarang. Kalau sudah sampai sini, gak bisa sembarangan turun. Harus pamit dulu sama penjaga. Malamnya, satu persatu dari mereka mulai mimpi sama. Berjalan di puncak gunung dengan puluhan pendaki berwajah kosong yang memanggil mereka untuk ikut naik. Saat terbangun, Raffi gak ada di dalam tenda. Di luar, hanya ada bekas kaki, mengarah ke jurang. Keesokan harinya, sisa tim menemukan jalur baru, jalur yang tidak ada di peta. Jalur itu menurun dan berakhir di sebuah desa tua, tertutup kabut tebal. Rumah-rumah kayunya lapuk, tapi dari beberapa jendela ada cahaya obor menyala. Mereka disambut seorang perempuan tua memakai selendang hitam. "Kalian nyari teman kalian? Mereka udah di sini, lagi istirahat." Andin gemetar. "Maksud ibu?" Perempuan itu menunjuk ke deretan kuburan di belakang rumah. 3 batu nisan berdiri di sana, dengan nama Damar, Sinta, dan Tio. Malam itu, perempuan tua bercerita. Katanya, Gunung Arga Lembah dulunya tempat orang-orang bersembunyi saat perang, tapi banyak yang mati dan tak dikuburkan dengan benar. Roh mereka terjebak di antara dunia. Setiap tahun, gunung akan memanggil jiwa baru untuk menemani mereka. Kalau kalian dengar nama kalian dipanggil di sini, jangan jawab. Itu tanda giliran kalian sudah tiba. Bayu menatap Andin, wajah mereka pucat, tapi sebelum sempat bicara, terdengar bisikan dari luar tenda. "Bayu, ikut aku." Suara itu lembut, tapi jelas milik Raffi yang sudah hilang semalam. Keesokan paginya, cuma 2 orang yang tersisa, Pak Surya dan Andin. Mereka memutuskan turun lewat jalur desa,
Tapi semakin jauh melangkah, kabut makin tebal. Sampai akhirnya, jalan menurun itu berakhir di tempat yang sama seperti mereka mulai. Kita muter. Pak Surya menatap ke langit. Gunung Arga Lembah berdiri diam, tapi udara di sekitarnya seperti bergetar. Tiba-tiba, bumi bergetar kecil, lalu muncul retakan tanah dari bawah kaki mereka. Dan dari dalamnya, keluar tangan-tangan hitam seperti tanah hidup, menarik mereka berdua ke dalam. Saat senyap kembali, cuma terdengar satu suara dari hutan. Selamat datang di Arga Lembah. 2 bulan setelah tim pencari dinyatakan hilang, seorang jurnalis muda bernama Laras Pratiwi datang ke desa di kaki Gunung Arga Lembah. Dia ingin menulis liputan berjudul Gunung yang Menelan Nyawa. Tapi anehnya, waktu dia cari nama gunung itu di peta resmi, tidak ada. Padahal warga di bawah kaki gunung jelas-jelas mengenalnya. Gunung itu cuma muncul kalau dia mau, kata seorang lelaki tua di warung. Laras mengira itu cuma mitos, sampai malam pertama dia bermalam di desa itu. Sekitar pukul 2 dini hari, dari jendela penginapan, dia melihat cahaya lampu-lampu kecil berbaris di lereng gunung. Seperti orang-orang sedang mendaki di tengah kabut, tapi langkah mereka tidak pernah berpindah tempat. Laras mendapat buku catatan dari warga desa, katanya milik salah satu pendaki yang hilang, Damar. Isinya seperti jurnal perjalanan, tapi halaman terakhir bikin bulu kuduk berdiri. Gunung ini hidup. Setiap nama yang disebut di sini akan tinggal selamanya. Begitu Laras baca kalimat itu, dia dengar sesuatu dari luar kamar. Suara langkah, lalu ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Bak Laras. Suara laki-laki. Tapi waktu dia lihat lewat lubang pintu, tidak ada siapa-siapa. Dan anehnya, di lantai depan pintu ada jejak tanah basah, membentuk nama, Laras. Pagi harinya, Laras ditemani warga lokal bernama Wikan untuk menelusuri jalur pendakian. Wikan bilang, jalur itu sudah ditutup sejak lama. Namun saat mereka jalan beberapa meter, tanah di depan tiba-tiba terbuka sendiri membentuk jalan setapak. Gunungnya membuka jalan sendiri, gumam Wikan. Di sepanjang jalur, Laras melihat tanda-tanda aneh di batu dan pohon, seperti ukiran wajah manusia berteriak. Dan di pos 3, mereka menemukan kamera yang masih hidup. Saat diputar, terlihat rekaman terakhir Andin dan Pak Surya. Di akhir video, kabut tebal menelan mereka, lalu suara lain muncul dari belakang kamera. Sekarang, kabut datang lebih cepat dari biasanya. Laras dan Wikan kehilangan arah dan tiba di sebuah desa tua, sama seperti yang digambarkan dalam catatan Damar. Rumah-rumah di sana penuh dengan dupa dan potret orang hilang. Di tengah desa ada satu papan kayu besar bertuliskan, "Selamat datang di Arga Lembah, tempat mereka yang tak pulang." Dari jendela rumah paling ujung, Laras melihat seseorang menatapnya. Itu Sinta, salah satu pendaki yang hilang tahun lalu. Wajahnya datar, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan. "Kamu gak boleh nulis tentang tempat ini. Gunung gak mau diceritain." Laras berlari turun sendirian. Tapi anehnya, semakin dia berlari, jalur makin berubah bentuk. Pohon jadi batu, tanah jadi air, kabut menutup segalanya. Akhirnya dia sampai di pinggir jurang, di bawahnya cuma hamparan awan putih. Dari arah belakang, suara Wikan terdengar. "Bak, udah waktunya balik." Dia menoleh. Wikan berdiri di belakangnya, tapi tubuhnya sudah separuh transparan. "Kita semua bagian dari sini sekarang." Seketika, tanah di bawah Laras runtuh, dan tubuhnya jatuh ke dalam kabut.